Geger rame dibahas di media sosial Indonesia, hadiah jam tangan mewah Presiden kepada Timnas Indonesia setelah kalahkan Cina. Ini pembelaan Menpora. Pastinya saya sudah sampaikan bahwa untuk sepak bola, ini memang masuk di asta-cita Prabowo Gibran, kata Dito. Poinnya clear bahwa pemerintahan saat ini fokus meningkatkan prestasi Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Kita harus akui bahwa untuk timnas sepak bola, ini adalah proses terjauh dalam kualifikasi Piala Dunia. Sebelum mengetahui siapa saja lawan-lawan timnas Indonesia nanti, yuk simak rekor pertemuan tim Merah Putih atas 5 tim penghuni putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berikut ini. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman dan Irak. Skor pertandingan Indonesia terhadap calon-calon lawannya di putaran 4 ini kurang meyakinkan dan bisa dikatakan buruk. Kekalahan telak dari Jepang memang menyakitkan. Itu harus jadi cambuk untuk mempersiapkan tim lebih serius jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia nanti. Jepang sudah menunjukkan sisi lemah Indonesia dan bagaimana atmosfer sepak bola dunia, kata Benteng Alamin kepada reporter Kamis kemarin. Hal mencolok yang ditampilkan saat lawan Jepang adalah stamina, fisik yang jauh di bawah Jepang. Pemain Jepang tak henti berlari mengejar bola, mempressing pemain Indonesia sehingga terlihat pemain Indonesia seperti linglung, pungkasnya. Simak terus beritanya, jangan sampai ketinggalan informasi terkini Timnas Indonesia. Berikut ulasan lengkapnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia, Dito Aryo Tejo, membeberkan fakta soal hadiah mewah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada skuad Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memperoleh kejutan istimewa dari Prabowo Subianto usai menghajar Cina 1-0 pada 5 Juni 2025. Kemenangan tersebut memastikan tim Merah Putih lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai bentuk apresiasi, Prabowo memberikan jam tangan merek Rolex kepada seluruh pemain Indonesia. Kabarnya, barang pemberian kepala negara bernilai 193 juta rupiah. Pemberian arloji mewah kepada Jai Idzes dan kawan-kawan justru menimbulkan polemik. Muncul suara-suara yang mempertanyakan keadilan dan keberpihakan pemerintah terhadap atlet dari cabang olahraga lain. Salah satu suara paling lantang datang dari mantan atlet Wushu nasional, Lin Swell Kwok yang dikenal sebagai Ratu Wushu Indonesia, dan peraih penghargaan tertinggi Satya Lancana Dharma Olahraga. Dalam unggahan Instagram pribadinya, dia menyatakan kekesalannya atas ketimpangan perhatian yang diberikan pemerintah. Terkait polemik yang sedang berkembang, Dito mengatakan bahwa Prabowo memberikan hadiah kepada Timnas Indonesia karena berhasil mencetak sejarah dengan mencatatkan langkah terjauh di kualifikasi Piala Dunia. Dia juga menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan apresiasi serupa jika atlet dari cabur lain juga menorehkan sejarah. Pastinya saya sudah sampaikan bahwa untuk sepak bola, ini memang masuk di asta-cita Prabowo Gibran, kata Dito saat ditemui awak media lain di kantor Kemenpora, Kamis, 12 Juni 2025. Poinnya clear bahwa pemerintahan saat ini fokus meningkatkan prestasi Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Kita harus akui bahwa untuk timnas sepak bola, ini adalah proses terjauh dalam kualifikasi Piala Dunia. Di sisi lain, ini karena mencetak sejarah, memberi apresiasi dari dana, pribadi beliau dan saya sudah sampaikan bahwa nanti kalau ada sejarah-sejarah yang dicetak dalam Asian Games atau Olimpiade, jangan dipertanyakan, pasti bonus dan apresiasi dari pemerintah akan menanti, ucapnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, saat hadir di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025. Lebih lanjut, Dito menjelaskan bahwa bukan kali ini saja Prabowo menghadiahi atlet tanah air. Tahun 2024,
Waktu Pak Prabowo masih jadi Menhan, kebetulan kami mendampingi beliau saat mengunjungi Olimpiade Paris, tutur pria berumur 34 tahun itu. Mungkin ini memang tidak diberitakan. Tapi ini saya rasa suatu gerakan kebaikan yang harus saya sampaikan. Saya melihat sendiri secara mendadak Pak Presiden yang waktu itu Pak Menhan memberikan apresiasi kepada seluruh kontingen Olimpiade, baik atlet maupun pelatih, dari pribadi beliau, pungkas dia. Sayangnya, setelah mengalahkan Cina, Indonesia terbantai oleh Jepang. Bahkan skuad racikan Patrick Kluivert tumbang dengan skor sangat telak di negeri Sakura, yakni 0-6. Sementara berkembang di masyarakat terkait sumber dana hadiah jam tersebut, hal ini menjadi topik panas dan tetap sebagai bahan diskusi yang serius. Terlebih untuk para atlet lainnya yang telah meraih prestasi tapi belum menerima pengakuan sebagaimana yang mereka harapkan. Inilah sebabnya memberi jam tangan Rolex menjadi hal serius. Hal ini menimbulkan banyak kontroversi dan pertanyaan dari para atlet terkait dengan keputusan pemerintah yang kurang disukai tersebut. Ya, pemberian hadiah istimewa berupa jam tangan mewah Rolex oleh Presiden RI Prabowo Subianto kepada para pemain timnas Indonesia setelah sukses mencapai babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menarik perdebatan antara dukungan dan kritik dari publik serta atlet itu sendiri. Sementara itu Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menyatakan bahwa pertemuan tersebut tidak termasuk dalam agenda kenegaraan, tetapi merupakan ide dari Presiden sendiri untuk menghargai usaha tim nasional berbaju merah putih. Karena acara ini tidak digelar di Istana Merdeka, melainkan di rumah pribadi, maka mereka merasakan suasana seperti dalam lingkungan keluarga. Sang Presiden memperlakukan mereka sebagaimana anggota keluarganya sendiri. Mengingat bahwa mereka telah banyak mengorbankan diri demi bendera kita. Oleh karena itu, Presiden sangat menikmati penghargaan yang diberikan, jelas Erick kepada para reporter kami. Penjelasan berbeda dari Menpora Republik Indonesia yang menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan apresiasi serupa jika atlet dari cabur lain juga menorehkan sejarah. Pastinya saya sudah sampaikan bahwa untuk sepak bola, ini memang masuk di cita Prabowo Gibran, kata Dito saat ditemui reporter kami dan awak media lain di kantor Kemenpora, Kamis kemarin. Poinnya clear bahwa pemerintahan saat ini fokus meningkatkan prestasi Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Kita harus akui bahwa untuk timnas sepak bola, ini adalah proses terjauh dalam kualifikasi Piala Dunia. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengumbar janji jelang tampil di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuh Patrick Kluivert disebutnya akan membuat bangsa ini bangga. Timnas Indonesia akan berjuang dalam putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Fase tersebut akan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Selain Timnas Indonesia, 5 tim lain yang akan bersaing di fase itu adalah Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi. 6 negara tersebut nantinya akan dibagi menjadi 2 grup yang berisikan masing-masing 3 tim dan hanya juara grup yang berhak mendapatkan tiket lolos. Sumarji mengatakan, timnya punya peluang besar untuk lolos pertama kalinya ke Piala Dunia. Oleh karena itu, mereka akan berjuang habis-habisan. Kami akan buat bangga bangsa dan negara kita karena tujuan kami ke Piala Dunia, ucap Sumarji, dikutip Jumat hari ini. Pria berkacamata itu cukup kecewa Jai Idzes dan kolega menutup putaran 3 dengan catatan kurang manis. Pasalnya, mereka kalah 0-6 dari timnas Jepang dalam laga di Stadion Panasonic Suita, Osaka, pada Selasa 10 Juni 2025. Kami mohon maaf karena hasilnya tidak maksimal di pertandingan ini, ujar Sumarji. Pria yang juga ketua badan tim nasional itu menegaskan, masih ada waktu yang cukup untuk timnas Indonesia berbenah diri dengan sebaik mungkin. Hal itu dilakukan demi meraih hasil yang diharapkan.
Timnas Indonesia telah menyelesaikan seluruh pertandingan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih menandai laga pamungkasnya dengan kekalahan telak 0-6 dari tuan rumah Jepang, Selasa malam. Kekalahan tersebut tak mempengaruhi status Timnas Indonesia yang memang sudah mengunci tiket ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Patrick Kluivert finish di posisi 4 klasemen akhir grup C kualifikasi dengan nilai 12. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi skuad Garuda yang bisa melangkah hingga ke putaran keempat. Baru Indonesia sebagai tim ASEAN pertama yang melangkah sejauh ini. Di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti, Tom Haye dan kawan-kawan akan beradu dengan 2 dari 5 tim yaitu Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Irak, atau Arab Saudi. Babak keempat akan dibagi menjadi 2 grup, yang masing-masing grup diisi 3 tim. Hanya juara grup yang bakal lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, sementara peringkat kedua saling berebut tiket ke ronde 5. Pengundian ronde 4 kualifikasi zona Asia akan dilakukan pada 17 Juli mendatang di Kuala Lumpur. Sebelum mengetahui siapa saja lawan-lawan Timnas Indonesia nanti, yuk simak rekor pertemuan tim Merah Putih atas 5 tim penghuni putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berikut ini. Pertama kita mulai dari pertemuan versus Arab Saudi. Timnas Indonesia baru sekali mengalahkan mereka yaitu pada 15 November 2024 lewat brace Marcelino Ferdinand untuk membawa kemenangan 2-0 di Jakarta. Selebihnya, Indonesia mencatat 2 kali hasil imbang, dan 11 kali kekalahan dari Arab Saudi sepanjang sejarah pertemuan kedua tim. Lalu bergeser dengan pertemuan melawan Uni Emirat Arab, UEA. Timnas Indonesia tercatat sudah 6 kali bertemu UEA sejak pertama kalinya pada tahun 1981. Kemudian hasilnya adalah Indonesia berhasil menang 2 kali pada 1981 dan 1986. Tapi UEA berhasil 4 kali mengalahkan Timnas Indonesia termasuk kemenangan 5-0 pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2021. Berlanjut ke pertemuan dengan Qatar. Bagaimana hasilnya? Skuad Garuda hanya 1 kali meraih kemenangan atas Qatar, dan itu terjadi pada Piala Asia 2024 dengan skor 2-1. Selebihnya, Indonesia 3 kali bermain imbang, dan 5 kali Qatar menang. Kemudian pertemuan antara Indonesia melawan Oman. Kedua tim tercatat sudah bertemu sebanyak 6 kali. Hasilnya Indonesia meraih 2 kemenangan, 1 kali draw, dan 3 kali kemenangan untuk Oman. Kemudian calon lawan terakhir yang berpeluang bertemu Timnas Indonesia di ronde 4 nanti adalah Irak. Tim yang lagi-lagi masih berada di atas Indonesia secara rekor pertemuan. Total sudah 9 kali Indonesia dan Irak bertarung. Hasilnya sungguh mengejutkan, sebab Timnas Indonesia belum pernah mengalahkan Irak. Tapi Irak sukses mengamankan 8 kemenangan plus 1 kali imbang. Kedua tim sempat bertemu di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi Irak berhasil menang 5-1 dan 2-0 dalam 2 pertemuan. Pengamat sepak bola, Benteng Alamin berharap pelatih Patrick Kluivert bisa mempersiapkan tim nasional, Timnas, Indonesia lebih baik lagi untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pria yang akrab disapa Bungkus merasa persiapan yang matang diperlukan jika kejadian kekalahan versus Jepang tak terulang lagi. Timnas Indonesia kalah telak 0-6 dari Jepang di Stadion Suita, Osaka, Jepang, Selasa 10 Juni 2025. Kekalahan ini memang tidak berpengaruh apa-apa bagi skuad Garuda yang sudah mengamankan tempat di babak keempat kualifikasi. Tapi cukup disayangkan karena Jai Idzes CS tidak menutup babak ketiga dengan hasil manis. Dia mengatakan kekalahan telak itu harus menjadi titik bangkit bagi Timnas Indonesia. Akhir perjuangan pasukan Garuda di Osaka berujung dengan kekalahan. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
sangat all out upgrade Apalagi, ya. lawan-lawan yang kemungkinan akan dihadapi juga tidak mudah. Lagi Clifford bisa belajar. Kekalahan telak dari Jika Jepang kita memang ingat kalahkan menyakitkan. Australia dengan Itu skor harus mencolok. jadi cambuk untuk mempersiapkan tim lebih serius dalam putaran keempat kualifikasi Piala Dunia nanti. Jepang sudah menunjukkan sisi lemah Indonesia dan bagaimana atmosfer sepak bola dunia, kata Mereka Benteng tidak Alami bisa kepada reporter mencetak Kamis satu kemarin. gol, tapi perjuangan Yance dan Di kawan-kawan babak sudah keempat, begitu impresif. timnas Indonesia dikepung oleh negara-negara Timur Tengah. Negara yang dimaksud adalah Arab Saudi, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Irak. Nantinya kawahan negara itu akan dibagi ke dalam dua grup yang masing-masing diisi 3 tim.